Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi hidayah dan taufik serta keimanan hingga dipertemukannya kita kembali di tempat ini di basement Masjid Jannatul Firdaus Makassar di pelataran Cafe Doroid Makassar dalam program Sakinah Sarapan Dengan Nasihat dan dalam program Tanya Ayub Tanya Jawab seputar Islam bersama Ustaz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu taala wa rahimah. Dan alhamdulillah, dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah berada di tengah-tengah kita. Maka mari kita memulai program kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum itu bagi ikhwan atau teman-teman santri yang ingin bertanya secara langsung, boleh datang langsung ke mic yang telah disediakan. Dan bagi teman Ayub yang menyaksikan program ini secara online dimanapun Anda berada, boleh memberikan pertanyaannya lewat kolom komentar akun media @AbuYusufUbaidBimaOfficial atau akun media @Masjid Jannatul Firdaus Official di laman YouTube atau Facebook. Baik, untuk pertanyaan pertama, kami bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukum seseorang disuruh melaporkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan oleh atasannya? Yang mana jika laporan yang dibuat ini sesuai fakta, maka akan mengurangi nilai kinerja unit kami. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Tentunya kita berpegang dengan hukum asal, ia tidak boleh berdusta atau memalsukan laporan. Seorang muslim wajib berlaku jujur, menyampaikan fakta sebagaimana adanya, tidak memalsukan laporan. Iya. Karena kapan dia memalsukan laporannya, berarti dia telah masuk dalam bentuk dusta dan pengkhianatan terhadap amanah. Ini melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Ya, juga ini melanggar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kata Nabi, hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Ini hal yang pertama. Kemudian yang kedua, kan itu adalah perintah yang di atas pimpinan. Tentunya kita tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat ya kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada pencipta. Dan ada sedikit isyarat dari penanya, ada tujuannya menyelamatkan pekerjaan. Jika tujuannya untuk menyelamatkan pekerjaan, yaitu niat menyelamatkan diri atau orang lain, niat yang baik.
niat yang baik. Tapi tujuan yang baik tidak menghalalkan cara yang haram. Seharusnya dia jelaskan keadaan sebenarnya kepada atasan, disertai dengan alasan yang tepat, ya, memberikan pembelaan yang jujur terhadap pekerjaan, mengusulkan, ya, pembinaan atau peringatan, ya, daripada tentunya pemecatan yang ya memungkinkan akan membahayakan pekerjaan orang lain sementara pekerjaannya adalah halal. Kalau dia bisa menghindar dalam hal ini, ya lebih bagus dan lebih baik. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua. Ini masih dari pertanyaan yang masuk. Izin bertanya Ustaz, jika kita memimpikan seseorang yang telah meninggal, baik orang yang soleh atau bukan, apakah kita harus menziarahinya atau bagaimana Ustaz? Baik. Pada dasarnya memimpikan seseorang yang telah meninggal, baik itu orang soleh maupun bukan, ya tidak mengharuskan untuk menziarahi kuburannya. Tidak ada dalil dari Al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan adanya anjuran, jangan kewajiban, anjuran untuk menziarahi orang yang telah kita mimpikan. Ya, mimpi dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau ar-ru'ya thalatha. Mimpi itu ada 3. Mimpi itu ada 3. Ya, ru'yatus solehah busyra minallah. Itu yang pertama, mimpi yang baik itu kabar gembira dari Allah. Kalau kita punya mimpinya baik, ya itu kabar gembira dari Allah. Yang kedua, waru'ya min tahzini syaitan. Ada mimpi ya yang membuat sedih. Itu dari setan. Mimpi yang membuat kita sedih itu dari setan. Waru'ya mimma yuhadditsu bihil mar'u nafsah. Ketiga, ada mimpi yang berasal dari apa yang dipikirkan oleh seorang. Sebelum tidur, dia memikirkan hal tersebut. Akhirnya dia datang dalam mimpinya. Iya, dia mimpi melamar seorang gadis. Ya karena dia pikirkan sebelumnya gadis dari kampungnya. Iya, begitu. Atau dia mimpi, yang seperti kasus pertanyaan ini, dia pikirkan orang yang telah meninggal sebelum tidur. Atau dalam kegiatannya, datang dalam mimpinya. Ini 3 jenis mimpi. Iya, ada mimpi kabar gembira dari Allah, ada mimpi kesedihan dari setan, kegundah-gulanaan yang membuat kita khawatir, sedih dari setan, dan ada mimpi berasal dari diri kita sendiri. Ada mimpi yang berasal dari diri kita sendiri. Maka dengan ini kita tidak bisa jadikan mimpi itu ya sebagai hal yang membuat kita ziarah kubur. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana ejaan nama Hawa yang diberikan kepada bayinya yang dimurkai Allah? Karena ada saudara yang namanya Abdul Haris. Apakah benar ejaannya namanya Abdul Haris? Baik. Iya. Sebenarnya hadis itu dibicarakan ya. Kisah. Iya. Terkait dengan Hawa. Hawa ya pakai ha. Hawa menamakan anaknya Abdul Haris. Ada dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dia nilai sahih. Al-Hakim juga mensahihkannya. Iya, hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang
menceritakan bahwa ketika Hawa melahirkan, tafas syaitan, setan mengelilinginya, iblis, mengelilinginya. Dan sebelumnya lahir selalu meninggal, lahir selalu meninggal, lahir meninggal lagi. Ibnu Abbas dari asar beliau menceritakan hal tersebut. Waktu hamil pertama, datang setan. Ia mengatakan kepadanya, ia namakan Abdul Harith. Namakan Abdul Harith, ha, ro, sa. Yang titik 3 di atas. Iya. Dari kata harth, bercocok tanam. Iya, bertani. Kalau tidak katanya, dia akan keluar bertanduk. Seperti tanduk rusa. Atau akan membela perutmu. Mereka, dia tidak mentaatinya. Lahir meninggal. Datang lagi, hamil kedua, sama. Tidak dia taati, lahir meninggal. Yang ketiga datang itu dia. Iya. Yang mana mereka telah katakan, kalau dapat anak yang sehat, mereka akan mensyukurinya. Mereka akan mensyukurinya. Tapi datang iblis, saya adalah teman kalian yang mengeluarkan kalian dari surga. Iya. Dia bilang, namakan Abdul Harith. Cuma sekali lagi hadits ini dibicarakan. Sebagai ulama sahihkan, seperti Al-Hakim, Tirmidzi sahihkan. Iya. Akhirnya, keduanya menamakannya. Iya. Akhirnya, keduanya menamakannya. Iya. Menamakannya, iya, Abdul Harith. Ia menamakannya Abdul Harith. Maka di situ disebutkan sebagai hal yang melanggar karena mereka mentaati, karena Hawa mentaati iblis dalam hal tersebut. Para ulama tafsir menafsirkan ayat dalam surah Al-A'raf 190 sebagai teguran akan hal tersebut. Falamma atahuma solihan ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Iya, maka ketika Allah menganugerahkan kepada mereka anak yang sempurna, ini terkait dengan Adam dan Hawa. Ketika Allah menganugerahkan kepada mereka anak yang sempurna, keduanya menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap anak yang dianugerahkan kepadanya dengan memberinya nama Abdul Harith, ia mentaati perintah setan. Kata para ulama, mentaati di sini bukan taat ibadah, tapi bukan penghambaan, tapi taati pemberian nama tadi, maka dari sini ia menamakan dengan Abdul Harith itu dilarang. Karena juga tidak ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Harith. Tidak ada nama Allah Al-Harith. Wallahu alam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Izin tanya Ustadz. Di rumah ada orang yang selalu merokok dalam rumah. Bolehkah diambil diam-diam rokoknya lalu dibuang? Masya Allah. Mantap. Iya. Ya tentunya itu masalah berbeda ya. Ya rokok itu kan sudah jelas akan haramnya. Berdasarkan dalil Quran, hadits Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan sebagian ulama menukil kesepakatan. Bahkan sebagian mengatakan sepakat jin dan manusia.
rokok itu haram. Rokok itu adalah haram. Saya punya buku dalam masalah ini, boleh dibaca. Ya, terkait dengan hukum rokok. Apa judulnya itu ya? Ada apa dengan rokok? Apa judulnya saya punya buku? Yang pernah disebar dulu? Hah? Kenapa rokok itu haram? Apa dalilnya? Boleh dilihat buku itu. Ya, karena di situ saya menyebutkan sisi kesehatan dari kementerian, dalil Quran, dalil hadits, dan fatwa ulama terkait. Ada fatwa Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, ada Syekh Ibnu Utsaimin, ada Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al Fauzan, dan para ulama lain, serta pembahasan-pembahasan yang bagus di situ, penjelasan terkait dengan adrar ad-dukhan, bahaya rokok, boleh dibaca tentang hal itu kalau masalah hukum rokok. Adapun yang tadi kita ambil rokoknya dan kita buang, tentunya tidak boleh ya, karena itu ya mengambil harta orang lain tanpa izinnya. Tidak boleh, walaupun itu haram, tapi itu punya orang. Punya orang. Tidak boleh kita melakukan hal tersebut, sekalipun ya itu adalah diharamkan dan membahayakan. Diharamkan dan membahayakan. Iya, seharusnya kalau itu adalah anggota keluarga, kita menasihatinya dengan cara yang baik dan cara yang lembut. Iya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Iya, ajalah orang kepada Allah dengan baik, nasihat yang baik. Kalau memang perlu berdebat, maka debati dengan yang baik. Iya, kita menjelaskan bahayanya merokok untuk diri sendiri, untuk orang lain, iya. Dan kita sampaikan kepadanya hal tersebut dengan hikmah. Itu yang bisa kita lakukan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Jadi judul bukunya tadi tuh, jika rokok itu haram, mana dalilnya? Nah, jika rokok itu haram, mana dalilnya? Itu kita sudah sebar ya bukunya. Barakallah. Pertanyaan berikutnya, ini masih pertanyaan yang masuk. Afwan Ustadz, izin bertanya. Apakah boleh suatu lembaga menjual paket promo umroh yang dimana belum jelas travelnya dan keberangkatannya kapan? Karena masih menunggu dari donatur yang mau membayari. Tetapi pembayaran harus sudah lunas dengan harga yang sudah ditetapkan. Yaitu contoh 15 juta harus lunas dibayarkan di awal. Baik, Masya Allah. Ini kalau kita lihat yang disebutkan, iya, tentunya kita perlu tinjau dari sisi kejelasan akad, iya, dan unsur gorornya. Jika benar kondisinya, iya, seperti yang ditanyakan, misalnya travel penyelenggara belum ditentukan, waktu keberangkatan belum jelas, keberangkatan masih bergantung pada adanya, ya, pada ada atau tidaknya donatur, tetapi peserta diwajibkan melunasi biaya 15 juta di awal. Tentunya ini kalau berdasarkan yang dia gambarkan ini akad tidak jelas. Iya, ketika akadnya tidak jelas, tentunya tidak boleh karena mengandung goror. Goror itu ya ketidakjelasan yang dilarang dalam syariat. Kita pahami dan maklumi bersama hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, naha Rasulullah SAW an bai'il goror. Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung goror. Nabi melarang jual beli yang mengandung goror. Dalam akad jasa, paket ya umroh, itu objek akadnya harus jelas. Iya.
harus jelas. Yaitu diantaranya siapa travel yang bertanggung jawab. Kapan perkiraan berangkatnya. Ya, layanan apa yang didapatkan. Jadi di posternya itu jelas. Hotel apa, bintangnya berapa, pesawatnya apa. Jelaskan supaya tidak ada goror. Supaya tidak ada goror. Hak dan kewajiban masing-masing pihak. Serta bagaimana keberangkatan itu jika ya batal atau tertunda. Iya. Apabila pokok-pokok ini jelas, iya, maka tentunya bisa kita masuk. Tapi kalau enggak, tentunya jangan kita masuk pada perkara yang tidak jelas. Wallahualam. Barakallahu fiik. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Langsung lompat ya, Ustaz. Cek, cek. Afwan Ustaz, apakah ini termasuk dalam hal riba? Seorang yang niat menolong saudaranya, tetapi di dalam tolong-menolong tersebut, ia meminta tarif. Apakah termasuk dalam hal riba, Ustaz? Ulang-ulang. Ketika seorang niat untuk menolong saudaranya, Niat untuk menolong saudaranya, menolong saudaranya. tetapi dalam tolong-menolong tersebut ia meminta tarif. Tapi dalam tolong itu dia tetapkan Meminta tarif. gaji. Upah. Upah. Gitu. Contohnya begini, Ustaz. Ada seorang berkata kepada saya, "Bang, antum tinggal di rumahku di hari libur ini, tetapi setiap harinya antum bayar uang makan." Tinggal di rumahku hari-hari ini. Ya. Tapi setiap harinya bayar uang makan. Setiap harinya bayar uang makan. Bukan akad tolong menolong namanya itu. Itu akad jual beli jasa. Dah? Jangan tolong menolong. Tolong menolong itu kan beda. Iya, beda. Akad tolong menolong itu kan tanpa iwat. Tolong menolong itu tanpa bayar jasa. Kan saudara tahu? Murni kebaikan. Kalau ini akad. Dah? Jual beli. Tentunya. Ya kan Pak Saudara? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Masih ada? Nah, silakan. Tes. Bismillah, Assalamualaikum. Apakah betul sebaik-baik sedekah itu adalah air? Apakah? Apakah betul sebaik-baik sedekah adalah air? Betul. Ada dalam hadis Nabi SAW, gali sumur. Bukan air, maksudnya ya masuk juga lah. Kasih air minum. Ya, tapi yang diingin ke sini adalah juga gali sumur. Tapi masuk semua. Orang yang menyumbang air minum. Ya, masuk semua dalam hal tersebut. Wallahualam. Ada lagi. Ya. Bilang. Apa hukumnya memperjualbeli akun game? Akun? Game. Game. Itu melalaikan atau tidak? Nggak tahu. Bisa melalaikan, bisa enggak. Wow. Bahaya ini rinciannya. Ada hawa nafsu di situ. Jadi sekarang saya baru tahu bahwa ada game itu tidak melalaikan. Game apa itu yang tidak melalaikan? Nah, game apa itu yang tidak melalaikan? Game apa? Game solawat. Game apa yang tidak melalaikan? Karena Bapak merinci. Berarti ada game yang tidak melalaikan. Hanya untuk main-main saja. Hanya untuk main-main saja. Iya. Hanya untuk
Main-main, begitu ya? Iya. Nah itu kan hal yang tidak boleh dalam syariat. Iya. Hal yang tidak boleh dalam syariat. Hanya untuk main-main. Itu kan melalaikan. Jangan dirinci. Tidak ada rincian game itu tidak melalaikan. Semua game melalaikan. Jangan pernah merinci bahwa tidak ada yang melalaikan. Nah itu ada hawa nafsu tadi situ sedikit. Kalau tidak banyak. Iya, hati-hati seperti itu. Iya, hati-hati menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Iya, karena yang seperti itu kadang bisa ya membuat ya hal yang jelas-jelas ya melalaikan dia jelas-jelas ya membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bilang ya ada yang tidak melalaikan. Ingat kita diingatkan di Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Iya. Apakah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Sebagai Tuhannya. Ini kan celaan. Ya celaan. Kapan itu terjadi, maka pasti akan menghalalkan apa yang diinginkan. Mengharamkan bahkan apa yang tidak disukai. Mendahulukan keinginan nafsunya daripada Allah dan Rasulnya. Hati-hati dari hal tersebut. Kita akan merinci. Memubahkan hal yang melalaikan. Iya, dihindari itu. Jelas, inti pertanyaannya adalah sebenarnya hukum menjual akun game. Cuman dia tambah rinci. Iya, akun game yang dia mau jual itu tidak melalaikan. Makanya game apa itu? Coba siapa tahu saya bisa coba. Siapa tahu karena itu saya semangat menulis gitu ta? Iya kan? Kita bagi-bagi faedah lah. Kan saudara? Ya siapa tahu saya bisa beli itu akun. Kan begitu modelnya. Tapi jadi kalau itu adalah melalaikan saudara, harus kita musnahkan, bukan dijual. Dan bukan dijual, dimusnahkan. Iya, dibuang. Iya, dibuang. Iya, wallahualam. Satu lagi. Ya. Apakah boleh tidur? Masih ada ya? Satu lagi katanya, Ustaz. Apakah boleh tidur kelihatan aurat? Boleh Tidur kelihatan aurat. sengaja. Sengaja. Enggak boleh. Mana boleh? Tapi kalau kita misalnya tertidur, enggak sadar, tersingkap, enggak ada hukumnya. Tidak berdosa. Tapi kalau sengaja dibuka, kelihatan aurat saat tidur, enggak boleh saudara. Iya, apalagi aurat berat. Kalau aurat ringan masih dimaafkan. Aurat ringan itu paha. Paha itu ringan. Iya, aurat berat itu ya yang depan dan belakang. Itu kalau sudah kelihatan itu berat, dosa besar. Kalau seorang sengaja ya, kalau sengaja. Iya, wallahualam. Barakallahu fiik. Masih ada? Nah, sebentar nah. Hazwan. Kita kembali bacakan pertanyaan yang masuk. Bismillah. Apakah sama penyakit ain dengan sihir atau guna-guna? Mohon penjelasannya, Ustaz. Apakah sama? Penyakit ain dengan sihir atau guna-guna? Mohon penjelasannya. Iya. Pertama ain, ini dijelaskan juga dalam kitab tauhid ya, dalam masalah tauhid ini. Ain itu gangguan yang terjadi karena pandangan mata. Itu penyakit ain. Yang disertai oleh rasa takjub bisa. Dia takjub terhadap yang dia pandang tapi tidak bilang Masya Allah. Iya. Atau bisa juga penyakit yang terjadi karena pandangan mata yang disertai oleh hasad.
Dia pandang mengharapkan nikmat itu hilang darinya. Atau bisa juga terjadi karena pandangan mata yang disertai oleh jiwa yang buruk. Bisa itu penyakit ain. Iya, itu penyakit ain. Ini dengan izin Allah akan menimbulkan bahaya pada orang yang dipandang. Kata Nabi SAW, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu benar adanya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Al-ainu haqqun. Iya. Bahkan dalam hadits riwayat Imam Muslim kata Nabi, walau kana syai'un sabiqul qadr la sabaqatuhul ain. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka niscaya ainlah yang dapat mendahuluinya. Penyakit karena mata itu bahaya sekali. Iya. Hati-hati kita memandang orang dengan hasad. Sayangi saudaranya. Kalau ada saudara, alhamdulillah punya kelebihan dari kita berupa hafalan, pemahaman, harta, pakaian, bentuk badan, wajahnya gagah. Iya, bukan cantik ya kalau laki-laki semua ini. Iya. Maka kita tidak boleh hasad kepadanya. Al-ainu haqqun. Iya. Kita bersyukur saja Allah Subhanahu wa taala tidak beri kita seperti itu. Karena mungkin kalau kita seperti itu akan sombong. Kalau mungkin kita seperti itu, mungkin kita akan muncul ujub. Ya, maka kita bersyukur saja. Ini penyakit ain. Jadi disebabkan oleh pandangan mata. Kalau sihir, ya itu perbuatan yang dilakukan dengan mantra ya. Itu biasanya sihir. Bukan dengan pandangan mata. Itu perbuatan yang muncul dengan mantra-mantra. Ya, jampi-jampi. Atau bantuan setan atau jin. Ya, dan berbagai macam tentunya praktik kesyirikan. Praktik kesyirikan. Tujuannya adalah tentunya mencelakakan orang lain atau mempengaruhi orang lain. Karena tidak selamanya sihir itu dia celakai. Tapi dia pengaruhi. Seperti sihir atop, sihir sorf. Sihir atop itu kan dia pengaruhi. Orang yang tadinya benci menjadi cinta. Atau sihir sorof. Dia kan pengaruhi. Tadinya cinta menjadi benci. Ini biasa dipraktekkan oleh orang yang, yang jatuh cinta kepada seorang. Iya. Tapi orang itu cintanya orang lain. Akhirnya dia melakukan sihir sorof dan sihir atop. Ini banyak orang ya yang melakukan ini ya. Orang bilang cinta ditolak. Dukun bertindak. Bapak hafal ya? Bapak enggak pernah? Enggak sih. Iya. Ini kan enggak boleh begitu. Itu diharamkan. Itu dibilang sihir. Jadi sihir itu enggak harus mendatangkan bahaya. Dari sisi apa? Dari sisi penyakit apa? Tidak. Dia kadang sihir itu berupa mempengaruhi orang. Mempengaruhi orang. Iya, kalau ini tentunya jenis sihir seperti ini adalah yang mengkafirkan. Adalah sihir yang mengkafirkan. Iya, sihir yang mengkafirkan. Katakan di Quran terkait dengan di Al-Baqarah masalah Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Yu'allimuna an-nasa sihr. Itu dia. Sulaiman tidaklah kafir karena Sulaiman tidak pakai sihir. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yang mengajarkan kepada manusia sihir. Mengajarkan sihir kekafiran. Ya, menggunakan sihir adalah kekafiran. Adalah kekafiran. Oleh karena itu sepakat para ulama bahwa haddus sihir darbun bisayf. Sepakat bahwa hukuman tukang sihir adalah dibunuh. Dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya. Dari penjelasan ini berarti berbeda antara sihir dan ain. Yang ain itu bukan, tidak harus tukang sihir. Tidak harus tukang sihir.
biar orang biasa, bahkan biar antara kita ini, karena hasad di tengah penuntut ilmu lebih tinggi daripada orang awam. Iya, hasad di tengah penuntut ilmu itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang awam. Iya, karena setan itu makin baik hatinya seorang, maka setan makin memperjuangkan bagaimana mereka rusak. Iya, karena setan tidak akan pergi merusak hati yang sudah rusak. Yang setan perjuangkan supaya rusak adalah hati yang baik. Hati yang baik. Iya, makanya di sana orang-orang yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah kalau beribadah menangis. Keluar air matanya. Khusyuk. Orang yang jauh dari Quran dan Sunnah kalau beribadah. Khusyuk. Menangis. Iya. Kalau beribadah. Tapi orang yang dekat dengan Quran dan Sunnah. Kalau beribadah. Oh. Niatnya aman. Mau sholat duhur. Tapi kapan sudah? Allahu Akbar. Sudah. Dari Allahu Akbar sampai salam. Dia ingat semua yang di kampung. Iya. Pokoknya dari kampung sampai Makassar. Dari Makassar sampai ke kampung. Dari saudara sampai saudara orang lain diingat semua. Iya. Diingat semua. Iya. Ini makin kita baik, begitu. Setan akan makin datang merusak kita. Merusak kita. Makanya ini penyakit ain ini bukan hanya ya orang-orang di sana yang tidak tahu ilmu. Bahkan di kalangan orang yang tahu ilmu, banyak. Ya, kadang kita yang mendengar teman jawab, kita muncul hasad. Iya. Muncul niat dalam hati. Semoga dia tidak bisa. Semoga hilang. Kan begitu. Iya. Itu semua dari penyakit ain. Sekali lagi tidak harus itu yang ain sihir. Beda. Beda ini sumbernya wallahualam. Barakallahu fiik. Kita bacakan pertanyaan yang dari kertas. Izin bertanya Ustaz. Apakah boleh laki-laki difoto untuk menjadi model busana seperti kaos atau jubah dan yang semisalnya? Bisa nggak tanpa itu? Dah, kita foto saja, kita pakai saja. Ada apa itu Fari? Boneka itu? Patung. Patung. Manekin. Apa namanya itu? Hah? Apa? Mana? Manekin. Weh, jago semua antum ya. Iya. Manekin. Bisa pakai itu toh? Patung yang badannya ada. Ya, itu kan bisa dihilangkan kepalanya. Kan dah harus orang. Jangan kita memasukkan ya diri kita dalam hal yang syubhat. Dalam hal yang syubhat. Kalau ada hal lain yang bisa dilakukan ya untuk mengiklankan baju itu, maka itu lebih selamat. Lebih bagus. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Izin bertanya Ustaz, apa perbedaan kaedah al-wasailu laha ahkamul maqasid dan kaedah sadduz dzara'i? Baik. Ini sebenarnya saling berhubungan. Bahkan kadang saling mengharuskan. Kita berbicara wasail. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu hukumnya adalah tergantung maksud. Kalau tujuannya wajib, maka mengadakan ini wasilah wajib. Itu masalah ini. Kalau yang menjadi tujuan kita adalah sunnah, maka melakukan ini wasilah ini sunnah. Kalau ujung-ujungnya ini adalah haram, maka melakukan sebab ini haram. Kalau kesininya adalah mubah, melakukan ini sebab mubah. Kalau ujungnya di sini adalah makruh, maka melakukan sebab ini hukumnya adalah apa? Makruh. Iya. Itu kan wasail. Kalau kita berbicara wasail.
Iya, wasail. Kemudian sadud darai, menutup pintu. Yaitu ketika mengantarkan kepada yang haram, tutup ke. Berarti jangan lakukan wasilanya. Begitu maksudnya. Jadi kan ada hubungannya. Jangan membuka celah ke haram. Kalau akan mengantarkan ke haram. Itu namanya satu ad-dharai. Menutup celah kepada yang haram. Menutup pintu kepada yang haram. Atau kepada yang makruh bisa juga. Yang bisa juga. Iya. Seperti kalau itu misalnya banyak orang sekarang bertanya misalnya kuburan orang tuanya sudah ditembok. Setelah dia kenal dakwah, kenal dengar taklim, ternyata tidak boleh ditembok. Apakah dia bongkar? Begitu. Kuburannya itu lihat dulu. Kalau dia bongkar, dzari'ah akan mengantarkan kepada dibangun yang lebih bagus. Iya, dibangunkan lagi oleh yang awam yang tidak tahu hukum. Dengan lebih mewah daripada itu. Tutup celahnya, tidak usah dibongkar. Tidak usah dibongkar. Karena akan mengantarkan kepada kemungkaran yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar. Jadi kita tutup kalau akan mengantarkan kepada hal yang lebih dorornya. Iya, itu banyak contohnya di dalam pembahasan. Kan ini kaidah usuliyah juga ada dalam kaidah fikhiyah. Masuk di dalamnya. Dia masuk dalam kaidah fikhiyah dan kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah. Iya, wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Apakah termasuk dalam menjual agama ketika seseorang dihadapkan dengan dosa atau maksiat dari jiwa nafsu dalam keadaan dia mengilmui hukum dari perbuatan itu, namun dia mengedepankan nafsunya? Tentunya tidak dibolehkan ya. Seorang itu kedepankan hawa nafsunya daripada syariat. Ya, daripada syariat. Iya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa. Jadi jangan apa yang Nabi bawa ikut hawa nafsu tak. Harus terbalik. Yaitu harus hawa nafsu kita ini ikut apa yang Nabi bawa. Itu ciri orang yang sempurna keimanannya. Itu yang harus kita lakukan, wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya. Afwan Ustaz, saya dengar penjelasan hadis dari Ustaz, Adam anaknya selalu meninggal. Bagaimana dengan cerita yang beredar, Adam selalu memiliki anak kembar? Apakah cerita ini benar? Benar dua-duanya, barakallahu fiik. Semuanya benar. Awal kehamilan. Iya, awal kehamilan begitu, awal-awal. Hamilan awal. Meninggal anaknya. Setelah itu, iya, kejadian tadi itu, kata para ulama, Hawa tobat. Karena sebenarnya yang mengikuti ajakan iblis itu bukan Adam. Karena tidak mungkin Adam. Kita harus arahkan ke yang baik. Adam Nabi, tidak mungkin melakukan syirik. Iya, walaupun situ bukan syirik ibadah, tapi syirik dalam taat. Syirik dalam mentaati iblis. Tapi kata para ulama rahimahumullah yang mengikutinya Hawa. Setelah itu Hawa menyesal dan bertobat atas hal itu. Dan setelahnya kalau hamil lahir dua. Hamil selalu lahir dua. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Iya. Dan waktu itu ya hukumnya boleh menikah. Kan tidak ada orang lain. Boleh menikah dengan
saudaranya. Yaitu yang lahir duluan laki-laki perempuan menikah dengan setelahnya. Yang laki-laki tadi menikah dengan perempuan yang setelahnya. Yang perempuan tadi menikah dengan laki-laki yang setelahnya. Begitu, bukan yang sama-sama keluar. Bukan yang sama-sama keluar. Semuanya adalah benar. Semuanya adalah benar. Itu awal kehamilan. Karena memang di ayat falamma taghasyaha, tatkala dia mulai mendatangi istrinya. Mulai mendatangi istrinya. Itu di awal. Itu di awal. Wallahualam. Barakallahu fiik. Siapa tadi yang mau bertanya? Hazwan dulu. Ya kalau semua orang mubar. Bismillah. Assalamualaikum. Apakah seseorang yang sudah bertaubat, dia meninggalkan kemaksiatan, dia menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan dia hidayah, menuntut ilmu, bahkan Allah menjadikan dia seorang ustadz ataupun ulama. Pertanyaannya, apakah dosa-dosa masa lalunya, dosa-dosa yang telah dia perbuat akan tetap ditampakkan di hari kiamat, Ustaz? Baik. Masya Allah. Iya. Sebelum kita jawab itu tadi, saya juga kemarin dapat faedah ya dari kitab Tauhid. Semua itu cerita Israiliyat ya. Semua yang tadi kita bilang itu tentang Adam, Hawa. Ada memasukkan dari para ulama cerita Israiliyat. Artinya kalau Israiliyat fala tusaddiquha wala tukadzibuha. Dosa kita benarkan atau dosa kita dustakan. Diam saja. Iya, dalam masalah cerita-cerita yang beredar tadi itu, iya, apapun yang terjadi, kita ini keturunan Adam. Bukan keturunan monyet. Iya, yang berubah menjadi manusia. Tapi cerita-cerita tadi itu sekedar kita menyampaikan riwayat yang ada. Iya, riwayat-riwayat yang ada. Iya. Wallahualam atas hal tersebut. Iya. Kemudian masalah yang disebutkan oleh Hazwan tadi, saya sebenarnya tidak terlalu dengar itu awal ya. Apa sebenarnya, kenapa saya tidak jelas ya? Coba Hazwan. Ulang pertanyaannya. Apakah seseorang yang sudah bertaubat, dia meninggalkan kemaksiatan dan dia menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berikan dia hidayah dalam menuntut ilmu, bahkan Allah jadikan dia seorang ustadz, bahkan ulama. Pertanyaannya, apakah dosa-dosa masa lalunya, kemaksiatannya tetap akan ditampakkan di hari kiamat, di hari pengadilan? Baik, tentunya dengan dia bertobat hancur sebelumnya. Hancur sebelumnya. Iya, orang yang bertobat seperti orang yang tidak punya dosa. Iya, tentunya dihapus, Hazwan. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus apa yang dikehendaki dan tidak menghapus apa yang dikehendaki. Orang yang bertobat dihapus apa yang telah lewat. Barakallahu fikum. Adapun masalah di akhirat ditampakkan lagi atau tidak, wallahualam. Yang kedua, apakah bisa dikatakan keimanan seseorang masa muda sekarang lebih tinggi tingkatnya lebih tinggi dari keimanan orang-orang terdahulu, dengan landasan ujian sekarang itu lebih berat dibandingkan masa lalu? Seperti ya, fitnah sekarang kan sudah banyak yang tersebar, Ustaz. Apalagi fitnah wanita. Apakah seorang yang muda, anak muda yang tidak mengikuti syahwatnya, lalu dia meninggalkan kemaksiatan? Karena zaman sekarang banyak sekali fitnah, Ustaz. Jangankan melihat Sekali menceramah saudara. Melihat paha wanita, Ustaz. Sedangkan melihat auratnya seluruhnya bisa, Ustaz. Sedangkan dulu jangankan melihat full badan, paha pun susah. Jadi pertanyaannya, apakah bisa dikatakan anak muda tersebut imannya lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang terdahulu, Ustaz?
Kalau menurut Hazwan gimana? Eh, ya, menurut saya Ustaz, Hmm. kan anak tanya sama Ustaz. Ah, ah? Kan anak tanya sama Ustaz. Oh begitu. Gitu. Itu ucapan salah ya. Tidak boleh kita bilang begitu bahwa keimanan sekarang lebih utama ya. Tadi itu ada ucapan begitu. Daripada keimanan orang dulu. Berdasarkan apa? Fitnahnya Ustaz. Fitnahnya. Ya. Itu ucapan salah. Iya. Kenapa? Iya, dulu memang tidak ada paha. Begitu ya, antum bilang ya. Siapa bilang tidak ada paha? Nah kalau tidak ada paha dulu tidak ada anak. Karena anak lewat paha. Maksudnya melihat Ustaz. Melihat ya. Ya. Iya. Jadi tidak seperti itu sebenarnya. Setiap zaman itu kan ada ujian. Yang jelas ujian itu tidak diikat dengan zaman, Hazwan. Iya. Ujian itu adalah diikat dengan keimanan. A'dhamun nasi bala'an al-anbiya. Tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling tinggi ujiannya itu para nabi. Kemudian yang semisal. Kemudian yang semisal. Makin tinggi keimanan seorang, maka makin tinggi ujiannya. Bukan zaman. Iya. Bukan. Keimanan. Lihat saja kalau kita bukan lahir dari kecil pesantren ya. Anggaplah sebelumnya kita adalah awam. Nah. Lihat paha itu biasa Hazwan. Dulu tuh. Gimana Hazwan? Bapak lahir langsung pesantren. Lahir langsung pesantren. Bayi dulu Ustaz. Dari bayi. Iya. Hah? Kalau setelah lahir ya bayi dulu Ustaz. Setelah lahir Jadi bayi. jadi Memang. siap. Iya. Setelah lahir jadi bayi. Iya. Bapak mulai pesantren kapan? Baru ini Ustaz. Hah? Baru ini. Baru di sini RBA. Ya. Sebelumnya Aliyah Ustaz. di maksudnya luar tak? Ya di luar di Padang. Artinya lihat paha itu gimana dengan sekarang? Maksudnya kan sekarang kan udah canggih Ustaz. Bukan begitu. Bukan begitu maksud saya. Saya paham sekarang sudah canggih. Cuma begini saudara, begini. Kita lihat paha dulu. Lihat paha dulu. Lihat orang yang terbuka wajahnya. Itu hal yang kita kadang tidak bergeming. Istilahnya tidak ada. Iya, pengen melihatnya. Tapi setelah kita tahu hukumnya, kadang mata ini belok sendiri. Iya enggak saudara? Mata itu belok sendiri, iya enggak? Tiba-tiba mau cekik ke sana, tapi begini tong. Iya. Ditabir di Quran, inatal ayun. Mata-mata yang berkhianat. Jadi sebenarnya ini kita mau di jalan lurus. Tapi ada sesuatu yang lewat hitam. Ikut ke itu mata berbelok. Itu mata berkhianat. Itu menunjukkan adalah cobaan setelah kita kenal kebaikan itu lebih besar. Kenapa? Karena keimanan tinggi. Karena seorang itu diuji sesuai keimanannya, Hazwan. Bukan sesuai dengan masa. Makanya ujian para sahabat itu lebih tinggi daripada kita. Ujian para sahabat lebih tinggi daripada kita. Jangan bilang ujiannya dulu rendah. Sekarang tinggi. Enggak. Apakah antum bisa bayangkan ujian di perang Badar? Nah, saat baru diwajibkan puasa tahun pertama, pecah perang Badar 15 Sya'ban. 315 orang harus melawan 1000.
Bagaimana berat Hazwan? Melawan lihat paha atau itu? Apa ujian yang paling berat? Melawan paha atau melawan 1.000 pasukan? Jumlah sedikit, 315. Mana yang berat? Coba jawab. 1.000 pasukan, Ustaz. Kan begitu toh? Jadi jangan pernah bilang bahwa ujian keimanan zaman ini lebih daripada zaman dulu. Enggak. Tidak seperti itu. Iya, karena tingginya ujian bukan zaman, tapi keimanan. Keimanan. Iya. Ini di perang Badar. Perang Badar. Belum lagi perang Uhud. Setahun setelahnya. Perang Badar. Tahun kedua. Hijriah. Bulan Ramadan. Setahun setelahnya. Pecah lagi perang Uhud. Syawal. Setelah Ramadan itu. Iya. Muslimin 1.000 pasukan. Sudah banyak. 1.000. Tapi karena setelah perang Badar itu sudah banyak munafik. Karena kaum muslimin menang ya di perang Badar. 315 melawan 1.000. Kalah 1.000. Menang Nabi dan para sahabat. Sehingga banyak orang masuk Islam takut dibunuh. Takut diperangi. Muncullah munafik. Akhirnya setahun kemudian perang Uhud pecah. Keluarlah Nabi dan para sahabat dari Madinah menuju Uhud. 1.000 pasukan tapi 300 munafik. Berarti ada 700 muslim mukmin. Ternyata kekuatan musuh 3.000 lengkap peralatan perangnya. 3.000. Iya, kita hanya 1.000. Bayangkan saudara, para sahabat meninggal 70 orang. 70 orang. Luka banyak. Nabi terluka. Mana yang berat ujiannya itu? Kan begitu. Jangan pernah kita bilang bahwa ujian zaman sekarang lebih berat daripada zaman dulu. Kita alhamdulillah tidak hidup zaman itu. Iya. Alhamdulillah tidak hidup zaman itu. Karena jangan berharap, berhayal, baik kalau saya di zaman sahabat saya akan beriman. Belum tentu. Di zaman Nabi banyak orang tidak beriman. Kita tidak lihat Abu Lahab, Abu Jahal. Jangan. Kita bersyukur di zaman ini. Ujian tak hanya paha. Paham saudara tak? Iya. Ujian sekali lagi berdasarkan keimanan. Makin tinggi keimanan tak, makin besar ujiannya. Makin besar ujiannya. Begitu saudaraku. Alhamdulillah. Boleh sekali satu pertanyaan lagi, Ustaz. Terakhir Silakan. dari yang terakhir. Nah, pertanyaan terakhir. Bagaimana mengkompromikan hadis amalan tergantung niatnya dan amalan tergantung akhirnya? Ulang. Maksudnya mengkompromikan hadis amalan tergantung niatnya dan amalan tergantung akhirnya. Baik. Amalan tergantung niat, yaitu setiap amalan. Kita akan mendapatkan sesuai dengan yang kita niatkan. Kemudian innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amalan itu tergantung akhirnya. Itu masalah keistiqomahan. Masalah apa? Keistiqomahan. Bukan niat dalam beramal. Kalau tadi itu berbicara tentang niat dalam beramal. Niat dalam beramal. Amalan itu tergantung niat dari kita. Hadits yang kedua adalah keistiqomahan kita. Itu anjuran untuk beristiqomah dalam beramal. Karena yang dilihat bukan awalnya. Tapi yang dilihat adalah akhirnya. Adalah akhirnya dalam amalan. Istiqomah atau tidak. Itu mendorong kita. Kalau hadits pertama mendorong kita untuk selalu ikhlas. Hadits kedua
mendorong kita untuk selalu istiqomah. Seperti kita ini santri, awal masuk, pengajar, awal mengajar, ya, niat bagus, kemudian harus kita jaga itu, niat itu, sampai akhir program. Sampai akhir program. Itu yang dimaksud. Amalan itu tergantung akhirnya. Kalau yang pertama, amalan itu tergantung niat, ya, syarat sahnya. Syarat sahnya. Wallahualam. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir tadi, berakhir pula program kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan kepada Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik, wa yasarakallah fi kulli umurik. Semoga Ustaz senantiasa dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ana memohon maaf kepada teman-teman yang belum sempat kami bacakan pertanyaannya. Semoga kita akan bertemu di lain waktu, insyaallah. Dan ana ingatkan kembali kepada teman-teman yang hadir secara offline ataupun online untuk jangan lupa memfollow, mensubscribe, dan men-share akun media @AbuYusufUbaidBima Official dan akun media @Masjid Jannatul Firdaus Official, karena itu semua gratis. Ana tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri ya.